What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.4.1 yang sudah diupdate setelah 3 hari. Kira-kira bagaimana sih kondisi iOS 16.4.1 ini? Apakah boros, atau bikin baterai health turun, atau cepat panas? Ya, mari kita bahas aja langsung di video ini. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Setelah 3 hari di update iOS 16.4.1, menurut gua jujur ya, di sini gua menggunakan berdasarkan iPhone yang gua gunakan, yaitu 14 Pro di tangan gua dan iPhone XR. Kedua device ini menurut gua cukup aman ya, dan menurut gue iOS 16.4.1 ini so far lebih baik daripada iOS 16.4 aja. Jadi menurut gua namanya juga perbaikan ya. iOS 16.4.1 itu lebih ke perbaikan. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton di video sebelumnya yang ini. Kalau iOS 16.4 aja itu adalah iOS yang berdasarkan fitur. Jadi dia memberikan fitur-fitur terbaru di iOS 16.4, dan itu udah gue bahas juga di video sebelumnya, lu bisa nonton di sini. Karena menurut gue iOS 16.4.1 ini penting banget untuk kalian update daripada ke 16.4 aja. Ya isinya perbaikan, dan menurut gue jauh lebih baik daripada iOS 16.4 aja gitu. Jadi ya berdasarkan yang pertama akan gue bahas, yaitu iPhone storage terlebih dahulu. Untuk di iPhone 14 Pro gue iPhone storage-nya itu aman banget ya. Jadi kalau kita cek langsung ke bagian setting, lalu kita pergi ke general di sini, lalu kita pilih yang iPhone storage, dan di sini tidak akan gue potong videonya, jadi gue biarkan aja berjalan. Kita cek loadingnya apakah lama atau cepet, karena seharusnya pada saat di video sebelumnya di 16.4.1 itu di sini ya itu aman-aman aja, cepet-cepet aja gitu. Dan sekarang kalian bisa lihat dia sedang loading, tapi ini nggak apa-apa menurut gue, normal-normal aja gitu. Dan sekarang kalian bisa lihat sudah selesai loadingnya, tidak gue potong sama sekali. Kita cek aja langsung di sini, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita cek ke bagian bawah, yaitu sistem datanya. Ya, sistem datanya ini menurut gue ya sangat perbaikan banget ya Apple dari iOS sebelumnya. Sekarang sistem data mentok di 5 GB atau paling besar mungkin 6-8 GB. Tetapi saat ini entah kenapa sejak iOS 16.4 kalau nggak salah ya, sistem data tuh kecil ya. Kalian bisa lihat sendiri 5 GB. Ya bisa jadi sih tergantung penggunaan juga ya, tetapi menurut gue ini sistem datanya udah kecil dan so far aman-aman aja. Dan gue harap juga teman-teman yang lain mau menggunakan iPhone apapun, mau iPhone X, XS, XR, 11, 11 Pro, 12, 12 mini, 13 mini, apapun itu, harusnya ketika sudah menggunakan 16.4.1 sistem datanya juga mengecil ya, dan loading storage-nya juga aman-aman aja ya, cepet-cepet aja. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Anyway, gue menggunakan yang storage 128 GB ya. Ya, sekarang kita bahas performance. Ya, menurut gue performance jauh lebih baik, apalagi pada saat gue memainkan FIFA di iPhone XR. Karena di iPhone XR gue lebih sering main game nih. Ya, gue main game lebih sering di iPhone XR. By the way, abaikan garis iPhone gue ini. Ini LCD-nya nih kena ini, gara-gara lost streak. Ya, pokoknya itulah ya. Intinya performance tuh aman-aman aja. Bahkan ketika pada saat dimainkan game atau mainin FIFA Mobile ini, XR ini tuh nggak panas-panas banget. Meskipun tetap panas sih menurut gue. Cuman itu wajar nggak sih? Ya nggak? Yang namanya juga dimainin game gitu kan, nggak mungkin nggak panas kayak gitu. Dan sebaliknya juga di iPhone 14 Pro juga so far aman-aman aja, nggak panas. Dan yang terpenting ketika low power mode iPhone-nya itu normal-normal aja, nggak patah-patah, nggak nge-lag. Menurut gua sih masih aman ya, masih aman. Jadi 16.4.1 ini sangat perbaikan banget, bener-bener perbaikan ketimbang iOS 16.4 aja gitu. Cuma jujur ya, gua nggak tahu sih di iPhone 11 atau 11 Pro harusnya sih tetap aman ya. iPhone 12 dan iPhone lainnya harusnya tetap aman menurut gua, karena updatean iOS itu penting banget buat pengguna iOS-nya. Dan itu udah pernah gue jelasin di video yang ini kayak gitu. Tapi balik lagi ke performance, intinya gue nggak ngerasain lemot, nggak ngerasain panas. Ya so far sih aman-aman aja ya penggunaan gue gitu ya. Bahkan kalau kita cek screen time gue di setting di sini, ya screen time gue cukup padat banget menggunakan iPhone 14 Pro dan apalagi iPhone XR. Nah kalau kita cek iPhone XR di sini, ya di bagian screen time-nya nih, di sini iPhone XR lebih padat ya, 9 jam, dan lebih banyak menggunakan untuk penggunaan main game. Bener banget, kalian bisa lihat sendiri nih, FIFA Mobile, social media ini sangat aktif banget ya. Di iPhone XR ini 9 jam screen time-nya, jadi bener-bener wah naik tuh malah 10 jam tuh akhirnya tuh ya, karena memang iPhone XR tuh lebih sering gue gunakan sih daripada 14 Pro. 14 Pro tuh kerjaan aja gitu, kerjaan, editing gitu, aplikasi, sosial media. Tapi XR ini ada gaming ya, jadi ya cukup banyak dan cukup padat di iPhone XR. But overall semuanya untuk masalah performance di iPhone 14 Pro ataupun XR so far sih aman-aman aja, gue belum ada keluhan ya, karena gue merasa
rasa iOS 14.4.1 ini literally perbaikan, jadi kalian nggak perlu ragu ataupun khawatir sih untuk update ke iOS 16.4.1 kecuali ke iOS 16.4 ya. Itu kenapa adanya iOS 16.4.1 ya, karena berarti ada sesuatu di iOS 16.4 yang membuat keamanan iOS terganggu bisa jadi, ataupun performance-nya juga jadi terganggu kayak gitu. Ya intinya ada bug lah, ada kendala. Oke. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman yang merasa, "Bang, gua kok setelah update iOS 16.4.1 suara di Instagram story gua bermasalah ya?" Nah, itu bukan dari iOS-nya tetapi dari Instagram story-nya atau Instagramnya ya, lebih tepatnya. Karena setelah gua update di App Store, jadi kalian harus sering cek nih up to date di bagian profile App Store kalian nih. Kalian pergi ke profile sini, lalu kalian refresh menu ini, maka akan ada updatean nih kayak gini ya. Ini juga masih ada yang beberapa belum gua update nih. Gua update dulu deh ya sekalian. Nah, di sini nih sebenarnya Instagram udah memberikan update nih. Tuh ya. Di sini hari ini Instagram sudah memperbaiki bugnya atau kendalanya yang kalian alamin selama ini gitu. Karena di Instagram itu lumayan kendala tuh Instagram Story, tetapi sekarang sudah aman banget, sangat-sangat aman. Gue contohkan, sekarang gue buka Instagram. Ya, ini dalam mode gua mute ya, iPhone-nya dalam mute. Oke, sekarang kalau gue buka story harusnya nggak akan langsung ada suara ya. Jadi kalau misalkan gue buka story, ini nggak akan ada langsung suara nih gitu. Dan ini juga masih mute tuh ya gitu. Tapi kalau misalkan gue pencet volume, misalkan gue buka reels gue sendiri kayak gini, gue pencet volume, ya langsung berjalan ya, langsung berjalan. Dan story juga sudah berjalan ya. Jadi menurut gua buat temen-temen silakan update untuk version Instagram ya, karena itu bukan dari updatean iOS tetapi dari version Instagram atau kendala di Instagramnya. Begitu pula yang WhatsApp. Kalau misalnya, "Bang, WhatsApp status masih delay nih suara statusnya." Ya bener banget, itu kalian tinggal tunggu aja ke App Store sini nih. Tunggu perbaikan dari si WhatsAppnya ya. Kalau ada perbaikan pasti akan ada updatean di sini dan kalian tinggal update aja, sama seperti halnya Instagram yang ini kayak gitu. Oke, jadi jangan berpikir kalau itu iOS-nya, tetapi itu sebenarnya dari aplikasinya. Seperti itu. So, let's talk about baterai di iOS 16.4.1. Kita pantau dulu nih di sini. Ya, baterai iPhone 14 gua atau iPhone 14 Pro gua sudah 85%. Oke. Sudah 85%, kalian bisa perhatikan sendiri di sini ya. Sinyal juga aman by the way. Buat teman-teman yang merasa sinyal hilang, pastikan dulu emailnya terdaftar ya, guys. Karena sebenarnya sinyal hilang itu bukan karena updatean iOS, bisa jadi karena email kalian tidak terdaftar kayak gitu. Ya, sudah turun baterai gue di 84%, tadi 85, nggak apa-apa. Sekarang kita cek aja activity baterai di iPhone gue. Kita tinggal ke setting, lalu kita ke bagian baterai di sini. Oke, kalian bisa lihat sendiri ini baterai last chargernya 2 jam yang lalu di 99% dan screen on time-nya 3 jam 20 menit ya. Kalau boleh jujur, gue ngerasa sih nggak terlalu boros-boros banget ya di iPhone 14 Pro, karena menurut gue memang seperti itu performance baterai di iPhone ya. Kadang kita bisa merasa itu boros, padahal memang kita lagi padat aja menggunakan iPhone-nya. Tapi bisa jadi kita merasa lagi irit ya, memang mungkin kita lagi kurang banyak menggunakan iPhone tersebut kayak gitu. Tapi menurut gue so far sejauh ini masih normal-normal aja sih, baik 14 Pro maupun iPhone XR ini. Jadi kalau iPhone XR gue cek di sini ke setting, lalu ke bagian baterai, kita cek aja langsung activity baterainya. Nah, kalian bisa lihat last chargernya tuh 100% di jam 2 siang ya, atau iya jam 2 siang ini bener. Dan sekarang itu masih di 30% tuh. Kurang awet gimana tuh iPhone XR tuh ya, dari jam 2 siang terakhir charger dan sekarang masih 30%. Penggunaannya juga padat banget ya. Main FIFA Mobile juga 41% paling banyak memakan baterai atau mengkonsumsi baterai si FIFA Mobile ini. Screen on time-nya nyentuh 7 jam ya. Jadi gue rasa sih 16.4.1 ini memang bener-bener memperbaiki problem gitu ya yang ada pada iOS 16.4 sebelumnya gitu. Jadi gue rasa baterai di iPhone 14 Pro gue maupun di iPhone XR gue itu masih aman-aman aja menurut gue gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir banget sih. Kadang cuma perasaan aja kayaknya sih ya. Lalu untuk baterai health gue sedikit kaget tetapi bangga juga, karena kalau kita cek di sini iPhone 14 Pro gue ini pertama kali dibeli di bulan September. Lu bisa nonton videonya di sini. Itu langsung ke Apple Store Singapura berbarengan dengan tim belanjabus.com. Jadi iPhone 14 Pro gue ini umurnya sudah 7 bulan ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya, 7 bulan genap ya. 7 bulan sudah gua gunakan iPhone 14 Pro ini. Dan pada saat gua cek baterai health and charging di sini, ya baterai health gua turun di 98%. Padahal kalau teman-teman nonton di video sebelumnya di sini di iOS 16.4 itu baterai health gua masih 99% ya. Masih aman.
Tetapi pada saat setelah 3 hari update, atau lebih tepatnya 2 hari update deh, ini turunnya tuh kemarin ya. Setelah 2 hari update iOS 16.4.1, baterai health gue turun ke 98%. Tapi menurut gue itu sangat normal banget ya, penggunaan 7 bulan, pemakaian normal, dan paling terpenting adalah kita harus yakin baterai health itu cuman jadi indikator agar kita tahu kapan baterai harus diganti. Karena selama iPhone yang kita gunakan, baterai health itu pasti akan turun ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak gitu. Jadi di sini gue hanya menginformasikan aja baterai health gue turun. Cuman gue rasa itu bukan karena update iOS 16.4.1. Kayaknya memang sudah waktunya turun gitu ya. Karena penggunaan juga sudah 7 bulan kayak gitu. Dan kalau yang iPhone XR, kita cek aja langsung baterai health and charging masih stabil di 82%. Gue nggak tahu kenapa ya iPhone XR nih nggak turun-turun baterai health-nya, masih stabil di 82%. Buat teman-teman yang mengalami hal sama, bisa dikatakan baterai health-nya stuck gitu ya, nggak turun-turun. Ya memang mungkin baterainya masih aman gitu ya. Kesehatan baterainya itu memang belum waktunya turun gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan juga. Sama gue juga stuck aja nih di 82% iPhone XR gue ya, baterai health-nya. Tapi ya gue beruntung ini masih aman-aman aja menurut gue lah, belum waktunya ganti. Karena pada saat kita mau ganti baterai itu indikatornya alias baterai health itu sudah 80% gitu ya. Lebih tepatnya sudah di bawah 80%. Itu baru dianjurkan ganti baterai kayak gitu. Jadi menurut gue, ini opini gue, baterai di iPhone 14 Pro dan di iPhone XR tuh menurut gue masih aman-aman aja, masih normal-normal aja, dan perasaan gue masih aman sih menurut gue gitu. Nggak terlalu boros, nggak terlalu irit juga. Jadi ya di tengah-tengah lah. Dan untuk baterai health ya nggak apa-apa lah turun. Emang udah waktunya turun kayaknya nih 14 Pro baterai health-nya. So kalau kita balikan ke pertanyaan di awal, apakah iOS 16.4.1 aman untuk diupdate baik unit inter ataupun unit resmi? Semua unit itu aman-aman saja diupdate iOS-nya. Dengan catatan untuk yang iPhone internasional itu pastikan emailnya terdaftar. Kalau emailnya terdaftar mah sinyal aman-aman aja cuy. Lalu apakah boros iOS 16.4.1? Balik ke penggunaan masing-masing terkait boros atau tidak, karena gua nggak bisa generalisasi. Menurut gua masih aman, tetapi bisa jadi menurut kalian itu boros dan nggak aman ya. Menurut gua nggak panas performance-nya, tapi bisa jadi menurut kalian itu panas. Jadi ya itu sebuah apa ya, perspektif yang berbeda-beda kayak gitu. Lalu untuk baterai, apakah irit atau buat baterai health turun? Ya menurut gua irit atau tidak tetap tergantung pemakaian masing-masing. Karena sejauh ini menurut gua masih di angka normal untuk baterai. Dan ketika baterai health gua turun, itu gue juga nggak nyalain iOS karena memang udah waktunya turun. Ya udah gua pakai 7 bulan lebih nih, bisa katakan 7 bulanan lah ya, dari September ke April ini kayak gitu. Tapi tetap aja balik lagi ke kalian. Kalau kalian pengen update ke iOS 16.4.1 silahkan saja update. Tapi kalau misalnya bang gua enggak, nanti aja update-nya iOS 16.4.1 nya sekalian ke 16.5, silahkan aja, itu hak kalian juga. Gua nggak permasalahin, nggak larang-larang, semua keputusan di tangan kalian. Oke, gua hanya memberitahu sudut pandang sisi-sisinya saja kayak gitu. Tapi kalau lu tanya baiknya update apa enggak ya bang, gua pribadi akan jawab baiknya update kayak gitu. Oke, ya udah gua rasa cukup ya videonya, biar tercerahkan teman-teman yang masih belum update ataupun yang sudah update bisa saling sharing di kolom komentar untuk memberikan informasi. Kalau kalian mau nanya-nanya secara personal juga bisa langsung follow Instagram gue di sini untuk DM gue langsung ya. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.